pada pelajaran. Ada yang ingin ditanyakan? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Pada tema 6 terdapat subtema 1, yaitu suhu dan kalor, di mana muatan terpadunya ada bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Baik, Ibu akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia ya, karena di tema 6 ini ada muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. 1. Kita akan menentukan kata-kata kunci. Ada yang tahu kata-kata kunci? Jadi kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Oke, kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Jadi, kamu dapat menggunakan kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, kata tanya, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana merupakan kata tanya. Oke, sekarang Ibu akan membacakan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu di dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Oke, bentar ya. Nah, jadi berdasarkan teks tersebut, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang. Jadi kata-kata yang sering diulang tadi adalah kata apa? Oke, maka kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Oke, jadi berdasarkan teks tadi, kamu dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Saya bisa jawab. Oke, silakan ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, betul. Kita kasih aplaus untuk teman kita bahwa apa yang dimaksud dengan kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Oke, kapan kalor dapat berpindah? Oke, jawabnya. Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Betul? Betul. Sekarang kita akan mengidentifikasi sumber energi panas ada pada benda-benda di sekitar. Jadi kita akan mengidentifikasi sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi
panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, menjemur pakaian. betul. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan. Ikan apa yang sering kita temui di pasar? Bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Oke, sekarang cobalah kamu gosok kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Jadi, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari air. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Jadi selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke, sekarang perbedaan suhu dan panas. Jadi kita akan membedakan benda panas dan benda dingin dengan menyentuhnya. Indra peraba. Contoh indra peraba. Yang tahu indra peraba? Indra peraba seperti telapak tangan. Jadi indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu berkemah di area pegunungan? Pernah berkemah? Belum ya? Kalau yang sudah pernah, ketika malam hari kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah tinggi seperti daerah pegunungan, mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Kalau di daerah kita terasa dingin atau panas? Dingin ya. Belum terasa panas? Belum. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi panas atau
akan meningkat atau menurun? Meningkat ya. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menjadi menurun atau menaik? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas pada suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut, siapa yang bisa jawab? Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sekarang perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kawah atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kalian mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Pernahkah kalian melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Jadi para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Jadi hal itu dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jadi jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Nah, selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Contoh yang kedua yaitu ban sepeda, motor, dan mobil. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika kalian memompa udara terlalu banyak dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor dan mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman ketika dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya ya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Karena hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga itu kawat, kabel listrik, dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Jadi hal itu dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Bukan tumbuh yang tumbang. Tumbang itu artinya apa? Tumbang. Roboh. Keempat yaitu pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Jadi apa yang terjadi? Terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Jadi kalau kamu pernah melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak karena dituangi air panas, hal
kena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Ada yang tahu cara menggunakan termometer? Belum? Jadi termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Pernah? Pernah? Pas COVID kemarin? Pernah. Di ketiak? Di telinga. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas pada apa? Ya, pada badan atau tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Jadi terkait dengan suhu dan calor, ada yang ingin anak tanyakan? Terkait pembelajaran yang ibu sampaikan, ada yang kurang paham? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, jadi ibu akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama. Saat mengaduk air teh panas, Kanara merasakan panas pada bagian gagang sendok. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah. Oke, silakan dijawab. Bisa bareng-bareng. Air teh panas mengandung sendiri karena memang menjadi panas karena air yang menghasilkan air panas. Jadi jawabannya adalah Air teh panas jadi panas karena air Oke, ya. Soal nomor 2. Ibu memasak air menggunakan kompor gas. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah. Paling depan, jawab. Sumber energi panas adalah api yang dihasilkan oleh kompor gas. Kompor gas menghasilkan api yang memanaskan pada air sehingga airnya menjadi panas. Jadi apa yang menghasilkan tadi adalah kompor gas. Oke, soal yang terakhir.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum